Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbis rahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salam sore bagi para pecinta channel Uripe Allah. Semoga kita semua selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, selalu diberi kesehatan. Alhamdulillahirabbil alamin. Sore ini kita mengkaji kelanjutan sifat-sifatnya Allah. Kemarin sifat wujud sudah kita kaji, dan sifat muhalnya Allah Adam pun juga sudah kita kaji bersama. Kali ini kita mengkaji kelanjutan sifatnya Allah yang nomor 2, yakni qidam, artinya dahulu. Allah Maha dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Ar-Ra'd ayat ke-16. Bismillahirrahmanirrahim. Qul man rabbus samawati wal ardi qulillah. Qul afattakhadtum min dunihi awliya'a la yamlikuna li anfusihim naf'an wa la darra. Qul hal yastawil a'ma wal basir am hal tastawi adh-dhulumatu wan nur. أن جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. Artinya, katakan, siapakah Tuhan langit dan bumi? Jawabnya adalah Allah. Katakanlah, maka patutkah kamu mengambil perlindunganmu dari selain Allah, padahal mereka tidak menguasai kemanfaatan dan tidak pula kemudorotan bagi diri mereka sendiri? Katakanlah, adakah sama orang buta dan yang dapat melihat? Atau samakah gelap gulita dan terang benderang? Apakah mereka menjadikan beberapa sekutu bagi Allah yang dapat menciptakan seperti ciptaannya, sehingga kedua ciptaan itu serupa menurut pandangan mereka? Katakanlah, Allah adalah pencipta segala sesuatu dan dialah Tuhan yang Maha Esa lagi Maha Perkasa. Sadaqallahul Azim. Di ayat lain juga ada wal awwalu wal akhiru. Allah lah zat yang awal dan yang akhir. Jadi sifat qidam Allah Maha dahulu
Sebelum adanya alam semesta ini, Allah sudah ada. Hayat sudah ada. Dengan zat sang hayatlah seluruh alam ini tercipta. Hidup yang menghidupi cikal bakal badan-badan kita yang dari tanah ini, diproses, dihidupi, diperjalankan, dicukupi seluruh kebutuhan cikal bakalnya badan hingga menjadi sperma sampai menjadi bayi. Nah, ketika menjadi bayi, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Inilah yang kidam. Bayi yang suci inilah yang kidam, yang lebih dahulu datang di dunia ini daripada kita. Sedangkan ketika bayi kita belum ada. Kita manusia inilah, sesebutan manusia inilah sesebutan yang baru, yang hudud. Jadi lawannya sifat kidam adalah sifat hudus. Muhal Allah itu baru. Jadi yang baru itu adalah diri manusia kita. Ketika bayi terlahir, kita juga belum ada. Kita juga belum wujud. Kita juga belum hidup. Kita juga belum bisa menyaksikan apa-apa dan menyaksikan siapa-siapa saat bayi. Seolah-olah menurut syariat bayi itu adalah kelahiran diri kita. Akan tetapi hakikatnya saat bayi sampai detik-detik akil baligh kita belum ada, kita belum wujud. Inilah bukti bahwa diri manusia kita, nama manusia kita ini adalah hal yang baru. Jadi lebih awal hidup yang ada di bayi dan badan bayi itulah kita berawal. Jadi lebih awal hidup dan badan si bayi daripada diri kita. Sedang diri kita terlahir hakikatnya saat detik-detik akil baligh tiba, ketika seusia taman kanak-kanak TK. Kita baru ingat sampai sekarang bahwa saat TK, saat akil baligh tiba, kita baru dilahirkan, baru menyadari bahwa hidup ini hidup manusiaku, badan ini badan manusiaku. Mulailah kita memakan buah-buah yang terlarang dimakan oleh anak cucu Adam. Yakni buah terlarang itu adalah buah pengakuan diri. Pengakuan bahwa hidup ini hidupku. Pengakuan bahwa badan ini badanku. Inilah yang dilarang dikonsumsi bagi anak cucu Adam. Bagi anak cucu tiada. Tiada kok ngaku-ngaku ada. Tiada kok ngaku-ngaku wujud. Tiada kok ngaku-ngaku hidup. Itulah diri manusia kita yang baru datang. Setelah kehidupan dalam bayi dan badan bayi lebih awal datangnya daripada kita. Jadi kemahadahuluan Allah itu sejak sebelum alam semesta ini tercipta, Allah sudah ada.
hiduplah yang menciptakan segala isi alam semesta ini. Jadi logika dahulunya Allah ketika orang tua kita belum terlahir, maka dijadikanlah calon-calon kedua orang tua kita, dijadikan oleh Allah dahulu, dihidupkan oleh Allah dahulu, agar kita nanti terlahir lewat kedua orang tua kita, lewat ibu kita. Jadi tanpa ibu, kita takkan pernah ada di dunia ini. Jadi itulah bukti bahwa Allah itu maha dahulu. Bahkan ketika bayi kita terlahir saja kita belum datang. Saat bayi kita belum ada. Saat bayi kita belum wujud. Saat bayi kita belum bisa menyaksikan dunia fana ini. Jadi datangnya kita datang lebih akhir ketika badan sudah tercipta, maka kita didatangkan sebagai tamu di dalamnya. Jadi penciptaan seluruh manusia sama halnya, layaknya sama halnya dengan penciptaan Adam. Jadi wujud Adam, badan Adam dicipta dahulu, setelah jadi badannya ditiupkanlah roh, dihidupi oleh Allah. Sama halnya kejadian diri kita, kelahiran diri kita. Setelah bayi itu beranjak menuju alam anak-anak, detik-detik akil balik kita didatangkan, kita dilahirkan di dalamnya. Tujuannya apa kita didatangkan di dalam hidup dan badan ini? Tujuannya tak lain adalah Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kuciptakan jin dan manusia hanyalah untuk mengabdi kepadaku. Jadi kita didatangkan sebagai tamu di saat detik-detik akil balik tiba, hanyalah untuk mengabdi kepada Allah di dalam Masjidil Haram dan di dalam Baitullah. Yakni di dalam badan dan hidup ini diutus hanyalah untuk mengabdi, menghambakan diri. Akan tetapi ketika kita didatangkan di dalam Masjidil Haram dan Baitullah selama ini, akan tetapi ketika kita didatangkan di dalam badan dan hidup kita selama ini, sejak detik-detik akil balik tiba, kita melanggar sumpah Allah. Kita melanggar tujuan Allah menciptakan diri manusia kita hanyalah untuk mengabdi saja. Akan tetapi ketika beranjak detik-detik akil balik tiba, mayoritas manusia, seluruh manusia memakan buah khuldi, yakni buah pengakuan diri. Jadi disuruh, diperintah menjadi abdi, menjadi pengabdi di dalamnya, lah kok malah menjadi raja, menjadi Tuhan di dalam hidup dan badan ini selama ini. Inilah bukti bahwa kita selama ini telah kufur, telah ingkar kepada Allah.
telah mensekutukan Allah, telah mensekutukan Baitullah dan Masjidil Haram, disekutukan, dihak miliki oleh diri manusia kita. Jadi selama ini kita disuruh jadi abdun, loh kok malah jadi khalik, loh kok malah jadi penguasa, loh kok malah menjadi Allah di dalam hidup dan badan kita selama ini. Itu semua terjadi karena kita tidak tahu diri, karena kita tidak tahu posisi diri manusia kita sebagai yang diciptakan, sebagai makhluk. Akan tetapi selama ini kita tidak menyadari posisi kita selama ini hanyalah sebagai pemimpin, hanyalah sebagai penguasa hidup dan badan kita saat ini, selama ini. Kita seolah-olah di dalamnya menjadi penguasa raja hidup dan badan ini. Seolah-olah kitalah pencipta apa yang kita ciptakan. Seolah di dalamnya kita sebagai pencipta pergerakan seluruh tubuh ini. Seolah kita selama ini menjadi pencipta semua keadaan-keadaan yang kita alami. Seolah-olah kita sebagai pencipta segala kegiatan peribadatan dan sholatnya badan selama ini. Sehingga diakuilah semua menjadi miliknya hambanya. Inilah bukti bahwa selama ini kita zalim kepada Allah. Bukti selama ini kita ingkar hati kepada Allah. Seolah-olah kita tidak mau di hati kita bahwa diri kita ini dikuasai oleh Allah. Kita tidak rela dan tidak ridho bila diri manusia kita dikuasai oleh Allah. Selama ini kita lebih cinta, lebih senang bila diri kita dikuasai oleh hawa nafsu kita sendiri. Diri kita selama ini lebih cinta berwalikan kepada hawa nafsu daripada berwalikan kepada Allah Sang Pencipta diri kita. Maka dari itu sadarlah diri kita. Sadarlah asal usul diri kita. Diri manusia kita ini, sesebutan manusia kita ini adalah hal yang baru. Hal yang baru, yang lebih kodim daripada diri manusia kita adalah hidup dan badan ini sudah ada duluan daripada diri manusia kita, daripada pengakuan diri manusia kita di hati kita. Jangankan sejak ketika badan ini masih berupa tanah, ketika berupa bayi pun kita belum ada, kita belum datang, kita belum bisa menyaksikan apa-apa. Meskipun syariatnya kita sudah terlahir ke dunia ini, akan tetapi hakikatnya kita belum terlahir. Kita belum ada. Adanya kita, terlahirnya kita hakikatnya ketika detik-detik akil baligh tiba. Sekitar usia 5 tahun kita mulai sadar bahwa hidup ini hidup manusia kita
dan badan ini, badan manusia kita seluruhnya hanyalah pengakuan-pengakuan yang baru. Jadi kembalikanlah pengakuan-pengakuan yang baru ini kepada yang qadim, kepada yang kidam, kepada yang dahulu. Siapa yang dahulu itu? Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Hidup dan badan inilah suci, yang maha suci, yakni zahir batinnya Allah sendiri, bukan zahir batinnya diri manusia kita yang baru lahir ini. Karena sesungguhnya manusia tak punya sifat apa-apa kecuali yang tak dapat disebut. Manusia, sesebutan manusia ini adalah ciptaan hidup, ciptaan Allah yang berhak atas sifat zahir batin itu hanyalah Allah. Jadi kembalikanlah hal yang baru yang kita aku-akui ini, kembalikanlah kepada yang kidam, yang dahulu, yakni kembalikanlah, pasrahkan kembali, abdikan kembali bahwa hidup dan badan ini kepada Sang Pencipta, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah sedikit pengkajian sekilas sifat kidamnya Allah. Semoga meskipun sangat sebentar ini membuat kita menyadari akan kesalahan-kesalahan diri kita selama ini di dalam beragama dan bertuhan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga saya dan kita semua para pecinta channel Uripi Allah selalu dilindungi dan dipahamkan, selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.